semalam tuh kan tempat makan itu sebenarnya. Dan kebetulan temanku ada acara. Terus aku dipaksa-paksa, ayo sini ini maju gitu. Aku bilang, aduh ntar netizen lihat nih aku gitu. Terus katanya, gak usah peduli gitu. Yang penting kan. Nuansa itu pula begitu terasa saat pada Minggu 10 Maret 2024 kemarin, Tamara berziarah jelang bulan Ramadan ke makam Raden Andante. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Meski rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak. Sebenarnya kan aku tiap hari kesini kalau emang lagi nggak ada halangan. Jadi ini tuh sebenarnya rutinitas tiap hari. Itu aku ganti bunga-bunganya tiap hari. Ganti tiap hari ya? Ganti tiap hari. Kenapa? Alasan kenapa? Karena kan ini bunga fresh ya. Bunga fresh jadi kayak aku pengen aja ganti tiap hari biar bunganya tuh baru terus tiap hari. Jadi kan dia suka minion kan. Jadi tiap hari minionnya aku ganti gitu. Terus biar Dante tiap hari lihat bunga itu seger gitu. Karena Dante juga tahu aku suka bunga. Aku kan sering belanja bunga tuh di pasar bunga. Karena aku punya IO kan. Dante itu nemenin kadang-kadang bunga tanya dia apa belum itu. Dante ikut. Jadi dia tuh tahu aku suka bunga. Jadi orang-orang aja aku beliin bunga terus kan. Masa dia enggak. Jadi tiap hari aku ganti. Pilunya, hati Tamara Tiasmara berziarah ke makam Dante di saat ia teringat berbagai kenangan terutama jelang bulan suci Ramadan. Apalagi masih terbayang semangat Dante saat ia berjanji ingin belajar berpuasa di tahun ini. Semasa hidupnya pun, Dante selalu heboh saat berburu takjil karena ia ingin memilihkan sendiri makanan atau minuman untuk sang mama, nenek, juga tantenya. Pasti banyak lah yang dikangenin ya. Baik kalau buka puasa tuh biasanya Dante yang berdoa. Jadi dia yang doa buka puasanya dia. Terus kalau sahur juga dia ikut. Terus kebetulan tuh tahun ini mau puasa pertamanya Dante, tadinya belajar gitu, puasa setengah hari gitu sih. Dia paling heboh kalau hari takjil tuh heboh. Dia muter-muter milih-milihin apa dia yang warna-warni itu loh. Apa sih kolak ya, kolak. Iya tuh dia suka. Ini buat mama, ini buat Mane itu neneknya. Kayak gitu. Ini buat Onti, dipilih-pilih sama dia. Yang biasanya baca doakan Dante, pasti tahun ini enggak gitu. Paling cuma bisa lihat dari video-videonya aja. Namun, di tengah duka yang menyelimuti hatinya, Tamara Tiasmara masih kerap menuai hujatan dari warganet. Seperti halnya saat baru-baru ini, justru di momen 40 hari kepergian Dante, beredar video yang memperlihatkan dirinya asik berkaraoke dengan sejumlah kerabat. Tamara tampil dengan penuh senyuman selama bernyanyi, bahkan berjoget dengan iringan musik DJ.
Lantas, seperti apa klarifikasi Tamara terkait momen yang lagi-lagi membuatnya kembali menjadi sorotan panas dan hujatan warganet itu? Kayaknya apapun yang aku lakuin salah gitu. Jadi semalam tuh kan tempat makan itu sebenarnya, dan kebetulan temanku ada acara, terus aku dipaksa-paksa, ayo sini maju dikit. Aku bilang, aduh ntar netizen lihat nih aku gitu. Terus katanya gak usah pernah peduli gitu, yang penting kan gimana ya, cuma aku yang tahu doa aku apa gitu. Terus apa yang aku lakuin tuh aku yang tahu. Jadi kayak ya udahlah, terserah mau viral mau gimana, aku nggak peduli lah gitu. Terus semalam juga aku nggak ngapa-ngapain, bukan di klub kok gitu, pergi keluar itu tempat makan. Salah ya, tapi gimana ya, kadang masih kepikiran apa gimana gitu. Makanya semalam aku keluar rumah. Kan tadinya kan belum keluar rumah ya, keluar rumah cuma ke Polda doang kalau ada pemeriksaan atau ada keperluan apa yang untuk kasus ini, itu aku baru keluar. Nah semalam kan udah 40 hari nih, semalam baru temanku kayak ngajak makan di luar gitu. Coba deh makan keluar, jangan di rumah terus. Katanya kasihan Dante juga kayaknya sedih deh kalau mamanya tiap hari cuma di rumah. Terus kata Pak Ustadz juga kemarin, jangan diratapi terus, kasihan katanya gitu. Jadi ya mau nggak mau harus belajar. Terus malam coba keluar kayak nyari hiburan lah gitu, biar seneng apa gimana gitu aja sih. Tapi pas nyampe rumah juga sama-sama lagi. Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu budak? Kalian tuh nggak tahu tuh nggak sebenarnya anak saya. Anak saya tuh lebih tahu anak saya. Apapun yang dikatakan orang terhadap dirinya, Tamara Tiasmara tak mau terlalu memendamnya di dalam hati. Karena saat ini dirinya memilih untuk fokus mengawal kasus kematian sang putra. Apalagi sampai detik ini belum pula terungkap apa sebenarnya motif YA sampai tega melakukan tindakan kejam tersebut kepada Dante. Karena itulah, Tamara merasa tak terima jika tersangka tidak dihukum dengan seadil-adilnya. Enggak, kasusnya juga cepat selesai biar Dante juga tenang gitu aja sih. Ya semoga tersangka bisa dihukum seadil-adilnya gitu aja. Maafkan, aku maafin, tapi proses hukum kan harus tetap berjalan. Kalau maaf udah aku maafin pasti. Nah, motif ini masih terus didalami. Proses penyidikan itu tidak boleh berandai-andai, harus firm, harus klop semuanya, harus sesuai, terjadi persesuaian. Jika tidak terjadi persesuaian itu diuji lagi. Jadi segitiga pembuktian itu ada tersangka, ada saksi, ada barang bukti, ada TKP, itu harus terhubung semuanya sehingga peristiwanya utuh. Kalau kita main puzzle itu kita mengumpulkan gambar-gambar yang utuh ya, seperti itulah penyidikan sehingga terang benderang. Proses penyidikan adalah upaya yang dilakukan penyidik untuk membuat terang benderang sebuah peristiwa pidana yang terjadi guna menentukan siapa yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana tersebut atau yang ditetapkan sebagai tersangka. Seperti halnya Tamara Tiasmara, sebagai seorang ibu, Santi Widianti juga merasakan sakit hati luar biasa saat putranya Sabda Ahesa mendapat perlakuan tak menyenangkan dari orang lain. Ia pun akhirnya angkat bicara terkait gugatan dana talangan atau utang piutang senilai 396 juta rupiah yang dilayangkan oleh Wulan Guritno. Ia mengungkap bahwa uang tersebut digunakan untuk membangun ruang wardrobe wanita di rumah Sabda, bukan hutang ataupun dana talangan melainkan kesepakatan, karena keduanya sempat berencana membawa hubungan ke jenjang yang lebih serius. Namun sayangnya kandas di tengah jalan sebelum terrealisasikan. Apa yang terjadi sama halnya dengan Wulan meminta rembes karena jalinan asmara mereka telah bubar. Iyalah, bahwa ini adalah keinginan Wulan sendiri untuk membuat itu
Jadi tempatnya sudah disediakan sama Sabda, lemari saya dikeluarin. Ya udah, bikinlah di situ. Kesepakatan bersama jadi ya. Bukannya Sabda pinjam uang atau dana talangan. Bukan renovasi ya. Kalau orang tuh nyangka renovasi tuh rumahnya diubah-ubah, bukan. Mebelnya diganti. Mebelnya diganti buat mebel baru, buat ini gitu. Terus, nah untuk yang itu adalah atas permintaan Wulan. Kalau menurut Sabda dia bayar ngelunasin ke vendor Juli, berarti mungkin Juni kali selesai ya, mungkin. Saya nggak tahu. Dari sisi kami telah memeriksa beberapa dokumen dan juga telah memeriksa beberapa fakta-fakta yang mana klien kami itu tidak berhutang dengan Ibu Wulan Guritno. Jadi memang kesepakatan bersama lah, namanya orang kan maksudnya lagi memiliki hubungan, pasti ada rencana di kemudian harinya memiliki kesepakatan bersama, dan kemudian kesepakatan bersama itu terkait dengan renovasi rumah seperti itu. Segala sesuatu yang disampaikan atau disetujui bersama itu adalah atas dasar keinginan bersama gitu. Terutama ada juga hal-hal di situ seperti kamar, ganti pakaian perempuan dan lain-lain gitu loh. Jadi memang pada faktanya memang klien kami itu bukan berhutang sebenarnya seperti itu. Terkait pernyataan Ibunda Sabda, pihak kuasa hukum Wulan pun menampiknya tegas karena kliennya memang tak pernah meminta untuk hal tersebut. Di sisi lain, yang mengejutkan pihak kontraktor yang mengerjakan proyek rumah Sabda turut angkat bicara. Menurutnya, proses renovasi tidak dilakukan di satu ruangan saja, namun juga mencakup keseluruhan rumah. Total biayanya pun mencapai miliaran rupiah dimulai sejak November 2022 dan selesai pada Februari 2023. Namun, pembayaran baru dilakukan di bulan November secara bertahap sehingga total 396 juta rupiah merupakan sisa dana yang harus dibayar Sabda setelah ditalangi oleh Wulan. Sebenarnya direnovasi itu bukan satu kamar, tapi yang direnovasi itu sebenarnya satu rumah. Satu bangunan? Iya, satu bangunan. Jadi mulai dari depan sampai dalam, pokoknya keseluruhan rumah. Jadi bukan satu kamar ya, tapi satu rumah. Waktu itu Mas Sabda bilang katanya nanti akan dibayarkan langsung ke Mbak Wulan. Jadi sekarang lagi diributkan sebesar 390 juta itu sebenarnya sisa yang harus dibayarkan. Tapi kalau secara keseluruhan kalau nggak salah itu nilainya sekitar 1,170 M. Nah cuma mungkin urusan yang 396 juta itu memang direct antara Mas Sabda ke Mbak Wulan itu memang sisa. Jadi itu memang dana talangan yang Mbak Wulan. Kalau dari saya sih dari Mbak Wulan. Yang ada ya memang ini dana talangan terkait renovasi rumah Sabda, udah itu aja. Jadi karena Wulan sudah talangin dan Wulan minta, klien kami minta 390 jutaan ya, sesuai dengan gugatan lah, tagih karena memang ada janji untuk dikembalikan. Sab, itu segitu tuh buat apa? Penjelasan. Aku punya kok Bun, bukti-buktinya kok, bukti-bukti transfernya. Terus dia forward ke saya. Loh nggak segini Sab? Gitu. Terus iya nanti deh. Akhirnya ya sebelum penyelesaian itu Sabda ketemu dulu sama Wulan. Dengan Wulan ada sahabatnya juga. Ya berempat. Sahabatnya Wulan 2. Sana ditemukan titik tengahnya. Iya, ini begini loh, ini segini loh, ini udah gue bayar loh langsung ke brand gitu. Berarti ini sisanya cuma segini gitu. Tadinya kan 396.500 kalau nggak salah. Sebelum akhirnya kandas bahkan berujung ke jalur hukum, Wulan Guritno dan Sabda Ahesa dikenal sebagai pasangan yang begitu romantis. Meski terpaut usia cukup jauh, namun tak menghalangi cinta mereka. Lantas benarkah sebagai ibu, Santi sempat berkali-kali meyakinkan anaknya saat memutuskan ingin menjalin hubungan dengan Wulan?
Lalu benarkah pula pasca putus kini Sabda mengalami perubahan menjadi lebih religius dan akan memilih ta'aruf untuk mencari pasangan di kemudian hari? Enggak, sebelum mengenalin saya nanya, kamu yakin? Iya. Ya udah, kalau kamu yakin jalanin karena ini hidup kamu. Tapi kamu yakin? Yakin. Ada obrolan gitu ya. Jadi cuman gitu aja. Kalau kamu yakin ya udah. Ya kebenaran setelah berpisah ya. Tapi ya perubahannya kalau menurut saya positif. Ya lebih agamis lah kalau saya bilang. Apa misalnya ya, dia sholat bolong-bolong. Sekarang enggak. Sekarang tahajud. Sekarang duha. Sekarang baca Quran. Seneng. Jadi malah ada kejadian ini, dia yang bilang, sabar Bunda, sabar. Meninggalkan tangis air mata, Tamarati Asmara berziarah ke makam Dante jelang bulan suci Ramadan, hingga curahan hati Ibunda Sabda Ahesa pasca digugat persoalan hutang piutang oleh Wulan Guritno. Selanjutnya, jangan lewatkan juga deretan artis cantik yang kini jalani Ramadan tanpa suami. Lantas bagaimana persiapan Irish Bella yang telah 2 kali berturut-turut harus menjalani Ramadan tanpa didampingi suami?